Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi. Sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi, membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, berarti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat setempat. Biografi Maulana Malik Ibrahim atau yang terkenal dipanggil Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Berasal dari Kashan, Persia atau Iran, sekarang negara Iran. Ia dikenal dengan nama kakek Bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berbisnis atau berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah,
di tempat terbuka. Kalau sekarang mungkin bazar. Dengan pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo, setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam khususnya di Pulau Jawa, yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pasar murah, atau kalau sekarang yaitu bazar sembako yang terjangkau dibeli oleh masyarakat. Kemudian pergaulan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Sunan Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Kemudian mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Gresik berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersama dengan aktivitas dagang. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, kemudian Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin Raja Brawijaya. Dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang Raja Brawijaya belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Shah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif dan bijaksana
mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Dari dakwahnya, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Setelah diberikan tanah oleh raja, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren ini menjadi pusat ibadah dan pusat pendidikan. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Sunan Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun masjid pesucinan, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid pesucinan selain sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tapi pengetahuan tentang teknik atau cara irigasi persawahan, agar sawah itu bisa subur dialiri air, dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim yang perlu kita contoh. Dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani, di antaranya yaitu melakukan dakwah secara bertahap atau tajriji. Kalau kita belajar atau flashback ke kelas 4, Rasulullah juga waktu awal-awal dakwah di Mekah yaitu dengan cara sir atau sembunyi-sembunyi dan bertahap, kemudian dakwah secara terang-terangan. Dan dilakukan juga oleh Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, dakwah secara bertahap. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap, tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak, semuanya melalui proses penyesuaian. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhannya dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh merantau dari tanah kelahirannya Kashan, itu sekarang masuk wilayah negara Iran, kemudian menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang sangat jauh. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah atau bazar dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim itu toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.